Kisah, legenda, keris Nogososro dan Sabuk Inten. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, maka setelah mereka bermalam 2 malam di gedangan, rombongan kecil itu melanjutkan perjalanan. Mereka diantar oleh hampir segenap penduduk gedangan sampai ke regol desa mereka. Dengan penuh kebanggaan mereka memandang debu yang mengepul dilemparkan oleh derap kaki-kaki kuda yang berlari seenaknya. Seolah-olah mereka melihat rombongan pasukan berkuda yang tak terkalahkan menuju ke medan pertempuran. Tak adalah yang penting yang terjadi di dalam perjalanan itu. Setelah mereka bermalam 1 malam, maka pada hari berikutnya, ketika matahari telah condong ke barat, sampailah mereka di daerah Pegunungan Sumawono, suatu daerah pegunungan yang menurut dongeng rakyat adalah pegunungan di mana Prabu Dasamuka ditimbun dengan tanah oleh pahlawan kera yang berbulu putih Hanoman. Karena kepercayaan itulah, maka di daerah pegunungan itu tidak diperkenankan membawa tuak atau semacam minuman keras yang lain. Sebab apabila ada orang yang melanggar pantangan itu, Prabu Dasamuka yang tidak dapat mati akan menggeram dan mengguncang-guncang gunung yang menimbuninya. Sebab tuak adalah jenis minuman yang sangat digemarinya. Rakyat yang hidup di daerah itu, meskipun sangat jarang, tidak pernah takut seandainya Prabu Dasamuka itu dapat menjebol tanah yang menimbuninya, sebab di dekatnya adalah bukit yang terkenal bernama Kendali Sodo. Di bukit itulah Hanoman bertapa dan sekaligus menunggui gunung yang dipakainya untuk menimbun tubuh Prabu Dasamuka. Ketika rombongan kecil itu sampai di sekitar Bukit Sumawono, mereka menghentikan perjalanan mereka. Daerah ini sudah dekat benar dengan daerah Candi Gedong Songo. Karena itu mereka harus berhati-hati, sebab apabila ada salah paham, mungkin akan menimbulkan hal-hal yang tidak mereka kehendaki. Karena itu mereka tidak maju lagi, tetapi mereka bermaksud bermalam di daerah itu. Pada malam itulah Mahesa Jenar berhasrat memancing orang-orang Banyu Biru yang bersembunyi di sekitar daerah itu di bawah pimpinan Bantaran dan Penjawi. Karena itu maka ketika malam telah turun dengan kelamnya, segera Mahesa Jenar menyalakan api sebesar-besarnya. Ia yakin bahwa Laskar Pamingit tidak akan sampai berkeliaran sedemikian jauhnya. Apalagi mereka mengerti bahwa sebagian Laskar Bantaran dan Penjawi ada di sekitar daerah Banyu Biru. Dan apa yang diharapkan terjadilah. Ketika mereka sedang menikmati jadah sisa bekal mereka dari gedangan yang mereka panggang di atas api, tiba-tiba terdengarlah gemerisik daun-daun di sekitarnya. Mahesa Jenar, Kepu Kanigara dan hampir semua orang dalam rombongan itu mengetahuinya, namun mereka masih berpura-pura tidak mendengarnya. Sebentar kemudian terdengarlah beberapa orang berloncatan dengan senjata di tangan. Dengan lantangnya seorang yang memimpin laskar itu berkata, "Kisanak, aku harap Kisanak tidak melawan. Kami tidak ingin berbuat jahat, tetapi kami ingin mengetahui siapakah kalian." Mahesa Jenar mengangkat mukanya. Ia sama sekali tidak berkata apa-apa. Sambil tersenyum ia mengangkat tangannya menunjuk Wanamerta yang duduk di sudut perapian sambil membenamkan dirinya di dalam kainnya. Ketika orang itu melihat Wanamerta, tiba-tiba wajahnya jadi tegang. Untuk beberapa saat ia bahkan berdiam diri seperti patung. Tetapi tiba-tiba ia meloncat dan berjongkok di hadapannya sambil berteriak, "Kiai, adakah benar ini Kiai Wanamerta?" Orang tua itu tersenyum lucu sekali. Tetapi semua orang yang menyaksikannya menjadi ikut terharu ketika di sela-sela senyumnya tampak di antara pelupuk mata orang tua itu membayang butiran-butiran air mata, serta dengan suara parau ia menjawab, "Ya, inilah Wanamerta yang tua. Bukankah kau Jaladri?"
Ya, sahut pemimpin laskar itu. Bagaimanakah Kiai dapat sampai di tempat ini? Desis Wanamerta. Lalu katanya, kenalkah kau dengan anak Mas Mahisa Jenar? Mahisa Jenar, ulang Jaladri. Ya, tentu aku mengenalnya. 5 tahun yang lalu, ia pernah tinggal di Banyu Biru untuk beberapa lama. Itulah dia, potong Wanamerta sambil menunjuk Mahisa Jenar. Jaladri menoleh kepada Mahisa Jenar. Memang ia pernah mengenalnya 5 tahun yang lalu. Karena itu ia agak pangling. Baru ketika ia telah memperhatikan beberapa lama, ia menjadi jelas bahwa memang orang itulah yang pernah dikenalnya bernama Mahisa Jenar. Karena itu segera ia menggeser diri duduk sambil membungkuk hormat kepada Mahisa Jenar sambil berkata, "Maafkan kami, Tuan. Kami hampir tidak dapat mengenal Tuan setelah sekian lama berpisah. Apalagi sebelumnya pun aku tidak begitu dekat dengan Tuan." Mahisa Jenar menjawab dengan hormatnya pula, "Adalah hal yang wajar kalau kau tidak mengenal aku lagi. Waktu itu aku tidak mempunyai waktu banyak untuk tinggal lebih lama lagi di Banyu Biru. Apalagi kita sudah terlalu lama tidak bertemu. Tetapi untunglah bahwa kau mengenal Paman Wanamerta. Kepada Kiai Wanamerta, berapa puluh tahun aku terpisah, namun aku masih akan dapat mengenalnya. Dan bahkan semua orang Banyu Biru pun akan tetap mengenalnya," jawab Jaladri. "Bagus," sahut Mahisa Jenar, "sebab ia adalah tetua Banyu Biru. Kalau kau lupa kepadanya, berarti kau telah lupa kepada kampung halaman itu." "Benar, Tuan," jawab Jaladri. Kemudian dengan agak ragu-ragu ia bertanya, "Tetapi menurut Kakang Bantaran, bukankah Tuan berjanji untuk membawa Arya Saloka kepada kami?" Mahisa Jenar tersenyum. Agaknya Bantaran telah mengumumkan kesanggupannya itu kepada anak buahnya. Kemudian dengan tertawa lirih ia berkata, "Cobalah Jaladri, carilah di antara kami. Adakah Arya Saloka serta?" Jaladri menjadi ragu. Ia memandang satu persatu kawan-kawan seperjalanan Mahisa Jenar, Mahisa Jenar sendiri, lalu seorang yang berumur agak lebih tua sedikit dari Mahisa Jenar. Di sampingnya duduk bersimpuh seorang gadis kecil. Di dekatnya duduk bersila seorang gadis yang berpakaian laki-laki. Dan di ujung duduk bersila pula seorang pemuda yang gagah, kuat sentosa. Di pinggangnya terselip sehelai tombak yang bertangkai pendek. Jaladri masih tetap ragu-ragu. Ia tidak berani menebak satu di antaranya. Meskipun apabila Arya Saloka ada di antaranya, yang paling mungkin adalah pemuda yang gagah itu. Setelah beberapa lama ia menimbang-nimbang, akhirnya ia menjawab, "Aku tidak tahu Tuan Arya Saloka. Pada saat meninggalkan Banyu Biru masih terlalu kecil bagi yang ada sekarang." Meskipun demikian, mata Jaladri tidak lepas dari pemuda tegap yang duduk bersila sambil menundukkan mukanya. Mahisa Jenar tertawa pendek. Demikian pula Kebo Kanigara, Rara Wilis, Widuri, Wanamerta, dan bahkan Arya Saloka sendiri. Jaladri mempunyai dugaan yang benar. Meskipun demikian, Mahisa Jenar tidak segera membenarkan dugaan itu. Dengan tegak berdiri ia berkata, "Jaladri, antarkanlah kami sekarang kepada Bantaran." "Baik, Tuan," jawab Jaladri cepat. Seperti demikian saja meloncat dari mulutnya. Kemudian Mahisa Jenar berkata kepada Wanamerta, Kebo Kanigara, dan kawan-kawan seperjalanannya, "Marilah kita selesaikan perjalanan kita yang tinggal beberapa langkah saja." Semuanya segera mempersiapkan diri mereka pula, dan sesaat kemudian mereka meneruskan perjalanan yang sudah tidak jauh lagi. Jaladri lebih dahulu telah mengirimkan 2 orangnya untuk mendahului dan memberitahukan kedatangan Mahisa Jenar agar Bantaran dapat mempersiapkan sambutan sekedarnya. Demikianlah tidak terlalu lama mereka telah sampai ke daerah Candi Gedong Songo. Di
di lereng Gunung Ungaran. Oleh Jaladri mereka dibawa menyusup ke sebuah hutan yang tidak terlalu lebat. Di dalam hutan yang tipis itu terdapatlah sebuah barak besar, dikelilingi beberapa barak kecil. Itulah perkemahan Laskar Banyu Biru yang dipimpin oleh Bantaran dan Penjawi. Ketika Mahesa Jenar sampai di tempat itu, sibuklah mereka mengadakan penyambutan. Berdesak-desakan mereka berebut muka, sehingga Mahesa Jenar dan kawan-kawan tidak dapat bergerak maju lagi, sampai Bantaran berdiri dan berteriak, "Berilah jalan supaya mereka dapat masuk ke dalam pondok ini." Demikianlah akhirnya Mahesa Jenar dan kawan-kawannya dipersilahkan masuk ke dalam pondok yang terbesar itu. Di dalamnya terdapat sebuah ruangan yang cukup luas, dan di sanalah pemimpin-pemimpin laskar itu telah siap menanti. Mahesa Jenar dan kawan-kawannya dipersilahkan duduk di ujung pertemuan itu. Tetapi demikian ia mulai memperhatikan satu demi satu dari setiap wajah di dalam ruangan itu. Tiba-tiba ia terkejut ketika melihat yang duduk berjajar di samping Penjawi. Karena itu segera Bantaran memperkenalkan kedua orang itu kepada Mahesa Jenar. "Tuan, barangkali Tuan belum mengenalnya. Mereka adalah orang baru di sini, tetapi mereka melihat kebenaran perjuangan kami. Karena itu mereka di pihak kami." Tiba-tiba meloncatlah dari mulut Mahesa Jenar sapaan yang akrab. "Kakang Mantingan dan Wirasaba, adakah kalian telah lama berada di tempat ini?" Dalang Mantingan dan Wirasaba menganggukkan kepalanya. Terdengarlah Mantingan menjawab, "Sudah, Adi. Aku sudah beberapa bulan bergaul dengan anak-anak Banyu Biru. Meskipun kadang-kadang aku juga memerlukan kembali ke Wanakerta atau Prambanan bersama-sama dengan Adi Wirasaba." Teringatlah Mahesa Jenar pada saat mereka baru saja menyaksikan, bahkan terlibat dalam suatu bentrokan melawan golongan hitam yang sedang mempersiapkan sebuah pertemuan di daerah Rawa Pening. Pada saat itu Mahesa Jenar dengan 4 orang teman, yaitu Mantingan, Wiraraga, Gajah Alit dan Paningron, harus bertempur melawan seluruh kalangan hitam dari angkatan sebayanya, yang kemudian mendapat bantuan dari Simar Rodra Tua dan Pasing Singan. Untunglah pada saat itu muncul Radite dan Anggara yang menyelamatkan mereka berlima. Pada saat itu ia memang berpesan kepada Mantingan untuk berusaha melihat-lihat keadaan Banyu Biru. Agaknya Mantingan benar-benar melaksanakan pesan Radite dan Anggara, bahkan akhirnya mengambil keputusan untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Kemudian sibuklah pertemuan itu dengan pernyataan keselamatan masing-masing. Wanamerta yang menjadi semakin terharu melihat anak-anak Banyu Biru yang masih setia kepada pimpinannya itu, malahan menjadi seperti patung. Ia hanya dapat mendengarkan percakapan-percakapan yang semakin ramai dan gembira, dan sesekali menoleh ke sana kemari tanpa tujuan. Tiba-tiba dari sela-sela keriuhan percakapan itu terdengarlah Bantaran bertanya, "Tuan, bukankah Tuan telah menyanggupkan kepada kami untuk membawa Arya Saloka?" Mahesa Jenar tertawa. Memang ia menanti pertanyaan itu, sehingga dengan sengaja tidak memperkenalkan kawan-kawan seperjalanannya. Karena itu baru kemudian ia menjawab untuk memperkenalkan mereka. "Saudara-saudara dari Banyu Biru, baiklah, aku memperkenalkan kawan seperjalananku satu persatu." Kemudian sambil menunjuk Mahesa Jenar meneruskan, "Ini yang duduk di sebelahku adalah Rara Wilis, seorang gadis yang lebih senang menamakan dirinya Pudak Wangi, cucu seorang sakti bernama Ki Ageng Pandan Alas. Di sampingnya adalah Endang Widuri, putri Kakang Kebo Kanigara yang duduk di sebelahnya. Dan yang seorang lagi adalah Bagus Handaka." Semua mata mengikuti jari Mahesa Jenar. Namun ketika sampai orang yang terakhir, ia tidak menyebut nama Arya Saloka. Anak-anak Banyu Biru menjadi bertanya-tanya dalam hati. Bahkan kemudian terdengar suara Penjawi,
Lalu bagaimanakah dengan Arya Saloka? Tetapi seperti juga Jaladri, Panjawi memandang Arya Saloka yang disebut bernama Bagus Handaka itu tanpa berkedip. Sebab pada masa kanak-kanaknya, dengan penjauhilah Arya Saloka paling banyak bergaul. Karena itu sedikit banyak ia masih dapat mengenal wajah itu, meskipun sudah jauh berbeda. Mahesa Jenar tidak menjawab. Ia hanya tertawa kecil dan karena itulah maka Penjawi tidak menunggu lebih lama lagi. Dengan cepatnya ia berjalan jongkok ke arah Arya Saloka dan dengan suara parau ia berkata hampir berteriak sambil memukul-mukul lengan Arya yang sudah menjadi sekeras baja itu. "Arya, alangkah mengagumkan kau. Benar-benar kau telah menjadi seekor banteng muda yang luar biasa kuatnya. Ah, alangkah malunya aku yang semakin lama menjadi semakin kering." Bersamaan dengan itu tiba-tiba hampir meledaklah suara membahana. "Arya Saloka telah datang! Arya Saloka telah datang!" Kemudian tampaklah Laskar Banyu Biru itu berdesak-desakan di pintu pondok, sehingga pintu itu seolah-olah akan mereka tumbangkan, karena menghalang-halangi mereka yang ingin melihat kehadiran Arya Saloka di antara mereka. Semua yang menyaksikan peristiwa itu menjadi sangat terharu. Bahkan Rara Wilis sampai menekan dadanya karena tiba-tiba terasa sesuatu menyumbat kerongkongannya. Sedang Endang Widuri tiba-tiba menjadi sangat bangga. Ia tidak tahu kenapa perasaan itu begitu saja tumbuh di dalam dadanya, seolah-olah dirinya lah yang mendapat sambutan sedemikian hangatnya. Mahesa Jenar dan Kebu Kanigara meskipun tidak kalah terharu, namun mereka berdua telah dapat mengendalikan perasaan mereka, sehingga mereka tetap duduk dengan tenang. Yang paling tidak dapat mengendalikan perasaannya adalah Wanamerta. Dalam kesempatan itu, ia merasa bahwa seolah-olah ia telah sampai pada puncak kebahagiaan. Bahkan dengan serta-merta terlontar kata-kata dari mulutnya. "Aku tidak keberatan, seandainya sekarang juga aku mati. Sebab aku telah menyaksikan Anggera Arya Saloka kembali kepada anak-anak Banyu Biru yang setia, kepada kebenaran atas hak pada tanah mereka." Sedang Arya Saloka sendiri malah menjadi bingung. Ia biasa hidup seperti seekor burung yang bebas lepas di udara, yang seolah-olah tidak mempunyai suatu ikatan apapun. Ia tidak biasa menerima pujian dan sanjungan, apalagi sikap memanjakan diri. Dan sekarang tiba-tiba terdengarlah teriakan-teriakan nyaring di dalam maupun di luar ruangan. Itu menyebut namanya, memuji-mujinya, dan bahkan ada di antaranya yang mengaguminya, seolah-olah dirinya menjadi seorang pahlawan yang baru memenangkan peperangan. Karena itulah, maka tubuhnya menjadi gemetar, wajahnya bertambah lama bertambah pucat, dan keringat dingin telah memenuhi seluruh tubuhnya. Mahesa Jenar yang bijaksana dapat merasakan keadaan itu. Karena itu segera ia berkata keras-keras untuk mengatasi segenap keriuhan itu. "Saudara-saudara rakyat Banyu Biru yang setia, atas nama Arya Saloka, aku ucapkan terima kasih atas sambutan kalian. Tetapi aku minta, janganlah kalian menyambut kedatangannya dengan berlebih-lebihan. Sebab sikap yang demikian akan besar pengaruhnya. Meskipun aku yakin akan keteguhan hati Arya Saloka, namun bersikaplah sewajarnya. Dengan demikian, segala sesuatu akan berlangsung dengan wajar pula, tanpa berlebih-lebihan, tanpa pengaburan atas nilai yang sebenarnya. Dengan demikian, saudara-saudara tidak akan mudah menjadi kecewa apabila ada hal-hal yang tidak seperti saudara harapkan." Suara Mahesa Jenar itu ternyata dapat menenangkan suasana di dalam ruangan itu. Namun di luar ruangan itu masih saja terjadi keributan dan teriakan-teriakan.
Mereka agaknya tidak puas sebelum dapat memandang wajah anak kepala daerah mereka yang telah mereka anggap hilang itu. Karena itu, mereka masih saja berusaha untuk dapat berdiri di pintu. Dengan demikian akhirnya Mahesa Jenar merasa perlu untuk menenangkan mereka dengan membawa Arya Saloka keluar. Maka berkatalah ia kepada Bantaran dan Penjawi, "Biarlah Arya Saloka berdiri di depan pintu sebentar, agar mereka menjadi puas." Bantaran dan Penjawi menyetujuinya, serta mempersilahkan Arya Saloka untuk berdiri sebentar, menerima sambutan dari rakyat. Maka berkatalah Mahesa Jenar kepada Arya Saloka, "Marilah kita berdiri di muka pintu itu sebentar, Arya Saloka, dan berkatalah sepatah dua patah kata kepada rakyatmu." Arya Saloka menjadi semakin gelisah. Ia lebih tenang pada saat ia berhadapan dengan uling kuning dan uling putih daripada waktu itu. Dengan tergagap ia menjawab, "Paman sajalah yang berbicara kepada mereka, atau Kakang Penjawi?" Mahesa Jenar tersenyum. Katanya, "Mereka tidak akan mau mendengarkan siapa saja yang akan berbicara selain kau." Keringat Arya Saloka semakin banyak mengalir, tetapi ia tidak dapat membantah lagi ketika Mahesa Jenar kemudian berdiri dan menarik tangannya. Dengan jantung yang berdegupan, Arya Saloka digandeng oleh Mahesa Jenar, berjalan ke arah pintu diikuti oleh Penjawi, Bantaran, Kepu Kanigara, Rara Wilis, dan Widuri. Ketika Arya muncul di muka pintu, meledaklah tepuk tangan riuh dibarengi dengan teriakan-teriakan yang menyebut-nyebut nama anak kepala daerah Perdikan Banyu Biru itu. Sedang Arya Saloka sendiri berdiri terpaku tanpa bergerak. Terdengarlah kemudian Mahesa Jenar berbisik di telinganya, "Berbicaralah, Arya." Arya menjadi semakin bingung, maka bisiknya pula, "Apakah yang harus aku bicarakan?" "Ucapkanlah pernyataan terima kasih kepada mereka dan katakan bahwa kau masih lelah sehingga kau perlu segera beristirahat. Karenanya pembicaraan yang agak panjang kau tunda sampai besok," jawab Mahesa Jenar berbisik-bisik. Mula-mula Arya Saloka masih tetap gelisah menghadapi keadaan yang tidak disangka-sangkanya itu. Tetapi tiba-tiba dari jantungnya meledaklah perasaan tanggung jawabnya. Didorong pula oleh darah kepemimpinan yang mengalir dalam tubuhnya, Arya Saloka kemudian berhasil menguasai dirinya dan memperoleh keseimbangan. Sehingga dengan demikian ia menjadi agak tenang. Maka dicobanya untuk menyampaikan pernyataan terima kasih kepada rakyat yang menyambutnya itu. Namun bagaimanapun juga suaranya masih terdengar gemetar. "Saudara-saudaraku dari Banyu Biru, yang pertama-tama akan aku sampaikan kepada kalian adalah pernyataan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan kalian yang sama sekali tidak aku duga-duga. Seterusnya, karena aku masih sangat lelah, perkenankanlah aku beristirahat dahulu. Besok pembicaraanku akan aku perpanjang lagi." Mahesa Jenar tersenyum mendengar uraian Arya Saloka yang masih terasa berbongkah-bongkah itu. Meskipun demikian kata-kata itu cukup untuk dapat menenangkan rakyatnya. Namun masih juga terdengar teriakan-teriakan yang meminta Arya untuk berbicara lebih banyak lagi. Kemudian tampillah Bantaran yang meminta kepada rakyat Banyu Biru yang tetap teguh pada pendiriannya itu untuk memberi kesempatan kepada Arya Saloka beristirahat. "Nah, saudara-saudaraku," katanya, "sekarang berilah kesempatan tamu-tamu kita beristirahat. Juga kalian dapat beristirahat sekarang, kecuali mereka yang bertugas. Sebab di hadapan kalian terbentanglah lautan yang penuh dengan badai dan taufan yang harus kalian renangi. Siapa tahu besok atau bahkan nanti kalian harus sudah menerjuninya."
Dengan demikian maka anak-anak Banyu Biru itu kemudian perlahan-lahan meninggalkan pintu barak di mana Arya Saloka masih berdiri bersama dengan kawan-kawan seperjalanannya. Namun kemudian Bantaran tidak mempersilahkannya masuk kembali, tetapi mereka dipersilahkan untuk pergi ke pondok yang lebih kecil yang telah dipersiapkan untuk mereka. Meskipun demikian, karena mereka sama sekali tidak menduga bahwa di dalam rombongan itu akan terdapat 2 orang gadis, maka dengan tergesa-gesa mereka terpaksa menyiapkan tempat lain untuk keperluan itu. Demikianlah mereka kemudian dipersilahkan beristirahat di tempat masing-masing. Mantingan dan Wirasaba memerlukan mengunjungi Mahesa Jenar, meskipun hanya sebentar, untuk berkenalan lebih dekat lagi dengan Arya Saloka dan Kepu Kanigara. Setelah itu maka ditinggalkannya mereka bertiga, setelah dipersilahkan mereka makan sekedarnya. Sedang Wanamerta segera terjun ke dalam lingkungan anak-anak Banyu Biru yang sudah lama terpisah dengannya, dan kemudian tidur bersama mereka. Malam itu rasanya berjalan demikian cepat. Mahesa Jenar, Kepu Kanigara, dan Arya Saloka segera tenggelam ke dalam mimpi. Demikian juga di dalam pondok yang lain. Rara Wilis dan Endang Widuri yang dikawani oleh Nyi Penjawi segera tertidur pula. Di luar pondok itu tampaklah beberapa orang berjaga-jaga dengan cermatnya, sebab dalam tanggapan mereka keselamatan gadis-gadis itu sangat tergantung kepada penjagaan yang mereka lakukan. Ketika mereka terbangun pada pagi harinya dan kemudian keluar dari pondok masing-masing, tampaklah betapa cerahnya matahari pagi. Sinar-sinarnya yang menembus daun-daun pepohonan terpercik di atas tanah lembab, membuat gambaran-gambaran yang menyenangkan. Seolah-olah gambaran anak-anak yang dengan lincahnya berloncat-loncatan dengan penuh kegembiraan menyambut hari yang bakal datang. Sedang angin pagi mengalir, lambat membawa udara sejuk segar. Pada hari itu Mahesa Jenar, Kepu Kanigara, dan Arya Saloka diantar oleh Bantaran, Penjawi, Mantingan, Wirasaba, dan Wanamerta melihat-lihat keadaan di sekitar barak-barak itu, melihat persiapan-persiapan yang mereka lakukan. Dari mereka itulah Mahesa Jenar mengetahui bahwa sebagian besar rakyat Banyu Biru tetap menanti kedatangan kepala daerah perdikan mereka. Ternyata dengan bantuan yang mengalir tak henti-hentinya, meskipun dengan bersembunyi-sembunyi mereka dapat mengirimkan makanan, pakaian, dan senjata. Bahkan anak-anak Banyu Biru telah mendapat perkakas yang cukup untuk membuka hutan. Karena itulah rombongan itu bukan saja rombongan orang-orang yang menyingkirkan diri, namun mereka termasuk perintis-perintis pula dalam perluasan daerah pertanian Banyu Biru. Sebab di samping mempersiapkan diri mereka untuk datang kembali ke Banyu Biru, mereka ternyata telah membuka hutan dan membuat tanah pertanian. Pada hari-hari berikutnya, Mahesa Jenar, Arya Saloka, dan kawan-kawannya sempat melihat kesiapsiagaan anak-anak Banyu Biru itu. Mereka mendapat kesempatan untuk melihat anak-anak Banyu Biru itu berlatih. Mula-mula Mahesa Jenar menjadi heran melihat kemajuan yang pesat dibandingkan masa-masa di Banyu Biru beberapa tahun yang lalu. Justru setelah mereka didorong ke tengah-tengah hutan, tetapi keheranan itu kemudian lenyap ketika ia melihat Mantingan dan Wirasaba berada di antara mereka. Agaknya kedua orang itu, di samping Penjawi dan Bantaran, yang telah bekerja mati-matian untuk melatih anak-anak Banyu Biru itu. Melihat tingkat pengetahuan Laskar Banyu Biru itu, Arya Saloka pun berbangga pula. Ternyata bahwa mereka lebih maju daripada Laskar Gedangan. Sebaliknya apa yang diduga Bantaran sebelumnya ternyata benar-benar terjadi. Dengan kehadiran Arya Saloka, Laskar Banyu Biru merasa mendapat suatu karunia yang tiada taranya. Mereka menjadi semakin teguh pada tekadnya kembali ke Banyu Biru.
Tetapi meskipun demikian, Bantaran, Penjawi dan beberapa orang pemimpin Laskar Banyu Biru itu masih tetap bimbang, bukan karena meragukan kesetiaan laskarnya yang menurut penilaiannya telah menyerahkan diri mereka bulat-bulat sampai tetes darah terakhir, tetapi sebagai seorang pemimpin, mereka berkewajiban menilai kekuatan mereka sendiri untuk diperbandingkan dengan kekuatan lawan mereka. Mereka harus tidak menutup mata terhadap kenyataan yang ada. Mereka harus memperhitungkan bahwa Laskar Pamingit yang bergabung dengan sebagian orang-orang Banyu Biru yang tidak setia, terdapatlah nama-nama besar seperti Ki Ageng Lembusora dan Sawung Sariti. Di samping itu Bantaran dan kawan-kawannya selalu meragukan apakah kira-kira yang akan dilakukan Ki Ageng Soradipayana apabila benar-benar terjadi bentrokan antara dua kekuatan itu. Di pihaknya, ia yakin bahwa Kebu Kanigara dapat diketengahkan. Bantaran pernah melihat sendiri Paman Guru Mahesa Jenar itu berhasil menyelamatkan diri setelah bertempur melawan 10 orang pengawal Lembusora. Tetapi bila Ki Ageng Soradipayana melibatkan diri dalam perselisihan itu, apakah Kebu Kanigara dapat mengimbanginya? Kemudian Bantaran harus menilai Mahesa Jenar pula. Dahulu, sepengetahuannya, Mahesa Jenar memiliki ilmu setingkat dengan Gajah Sora. Ki Ageng Gajah Sora sendiri pernah mengatakan, tetapi sekarang Ki Ageng Lembusora telah pesat sekali maju. Ia mendapat tuntunan yang tiada henti-hentinya dari Ki Ageng Soradipayana, sehingga Lembusora sekarang telah melampaui kakaknya, Gajah Sora. Sedang Mahesa Jenar, apakah yang diperolehnya selama ini meskipun berada di lingkungan paman gurunya? Apalagi kemudian pimpinan Laskar Banyu Biru harus memperhitungkan pula Arya Saloka yang mau tidak mau akan berhadapan kepentingan dengan Sawung Sariti. Apa yang mereka lihat sekarang, Sawung Sariti benar-benar telah menjadi seorang pemuda yang luar biasa. Ia dengan beraninya menghadapi lawan-lawannya sebagai seekor ayam jantan di arena pertarungan. Selain itu ia dapat bergerak dengan sangat lincahnya seperti seekor burung sariti di udara. Apalagi ia pun telah mendapat tempaan dari kakeknya, sehingga anak muda itu benar-benar memiliki ilmu yang menakutkan. Meskipun dari Wana Merta Bantaran telah mendengar apa yang pernah terjadi antara Arya Saloka dan Sawung Sariti, namun ia menganggap bahwa Sawung Sariti kemudian telah lebih maju lagi dengan pesatnya. Di samping dugaan-dugaan bahwa Wana Merta agak terlalu bangga terhadap Arya Saloka. Dalam pada itu pimpinan Laskar Banyu Biru itu tidak mengada-ada, namun sebagai pemimpin ia harus bertindak berhati-hati. Meskipun demikian ia tidak sampai hati untuk mengatakannya kepada Mahesa Jenar yang kemudian diharap akan dapat memimpin Laskar Banyu Biru itu. Yang dapat mereka lakukan kemudian hanyalah sebuah pernyataan untuk meminta Mahesa Jenar memimpin Laskar Banyu Biru, sebab mau tidak mau mereka harus mengakui bahwa Mahesa Jenar, kecuali memiliki ilmu yang lebih tinggi daripada setiap orang yang ada, mereka juga mengetahui bahwa Mahesa Jenar adalah bekas seorang perwira prajurit Demak. Tentu saja Mahesa Jenar tidak menolak, bahkan ia merasa mendapat jalan untuk menentukan cara Laskar Banyu Biru berbuat. Ia ingin membuat Laskar Banyu Biru menjadi laskar yang kecuali baik dalam tata cara bertempur, juga harus merupakan laskar yang baik dalam bertindak, di dalam atau di luar lingkaran pertempuran. Maka sejak saat itulah Mahesa Jenar mengambil alih pimpinan dari tangan Bantaran dan Penjawi, dan sejak itu pula Mahesa Jenar menyelenggarakan latihan yang lebih teratur untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi.
Demikianlah akhirnya Mahesa Jenar sampai pada suatu saat di mana ia menganggap bahwa waktunya telah tiba untuk berbuat sesuatu ke arah penyelesaian masalah Banyu Biru. Karena itulah maka segera mengadakan persiapan-persiapan terakhir. Dalam pada itu adalah di luar dugaan sama sekali ketika tiba-tiba datanglah seseorang yang ditugaskan untuk tinggal di Banyu Biru, yang mengabarkan bahwa Banyu Biru, sebuah desas-desus yang tersebar luas, mengatakan bahwa keris-keris Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten kini berada di Banyu Biru. Mahesa Jenar terkejut mendengar kabar itu. Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten jelas berada di tangan Panembahan Ismoyo. Tetapi kenapa tiba-tiba orang mendesas-desuskan bahwa keris itu berada di Banyu Biru? Mula-mula kepada orang yang membawa kabar itu Mahesa Jenar menanyakan, kira-kira dari manakah sumber berita itu. Tetapi orang itu pun sama sekali tidak mengetahui. Namun ia dapat mengatakan bahwa karena itulah maka di Banyu Biru timbul kegelisahan, sebab adanya desas-desus itu akan banyak akibat yang dapat terjadi. Karena itulah Mahesa Jenar merasa bahwa ia telah didesak oleh keadaan untuk bertindak lebih cepat. Ia masih teringat jelas bahwa golongan hitam pun sangat memerlukan keris-keris itu. Sebenarnya ia sama sekali tidak percaya bahwa kedua keris itu dengan tiba-tiba saja berada di Banyu Biru. Sebab ia yakin bahwa tak seorang pun yang dikenalnya dapat melampaui segala macam ilmu yang dimiliki oleh Panembahan Ismoyo. Seandainya 2-3 orang sakti sekalipun yang datang ke Bukit Karangtumaritis, pasti orang-orang itu tidak akan berhasil mendapatkan Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten, apalagi orang-orang Banyu Biru. Biarpun mereka datang bersama-sama, Ki Ageng Soradipayana, Ki Ageng Lembu Sora dan Sawung Sariti beserta seluruh laskarnya. Karena itu ia akhirnya sampai suatu kesimpulan bahwa di belakang desas-desus itu pasti tersembunyi suatu maksud. Maka setelah Mahesa Jenar berunding dengan Kebo Kanigara, ia memutuskan untuk segera membawa Arya Saloka ke Banyu Biru. Sudah barang tentu Mahesa Jenar bertindak menurut caranya, yang merupakan pancaran dari wataknya. Ia tidak segera membawa pasukannya ke Banyu Biru sekaligus dalam persiapan tempur dengan mempergunakan gelar perang. Tetapi ia mengharap bahwa segala sesuatu dapat diselesaikan menurut cara yang baik. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.